Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Halaqah yang kedua dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Khulasah Ta'zimil Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Masuklah sekarang beliau pada Khulasatu Ta'zimil Ilm. Tentunya dimulai dari muqaddimah yang ada di dalam kitab Ta'zimul Ilm. Inilah muqaddimah dari kitab Ta'zimul Ilm. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitab Ta'zimul Ilm juga dimulai dengan basmalah. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allam. Setelah membaca basmalah, sebagaimana tadi beliau memuji Allah SWT dan bersyahadat dengan dua kalimat syahadah dan mengucapkan salawat dan salam untuk keluarga Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi SAW. Amma ba'd, adapun setelahnya, fa inna hadza al-'abdi minal ilmi mauqufun ala hadzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Ini muqaddimah yang bagus yang hendaklah kita memahaminya. Sesungguhnya kata beliau, bagian seorang hamba terhadap ilmu, yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Bagian seorang hamba dari ilmu, besar kecilnya ilmu yang bermanfaat yang dia miliki, banyak sedikitnya ilmu yang bermanfaat yang dia miliki, itu tergantung pada pengagungan dia terhadap ilmu itu sendiri. Faman imtala'a qalbuhu bita'zimil ilmi wa ijlalihi, maka barang siapa yang penuh hatinya ini dengan pengagungan terhadap ilmu, semakin berisi hatinya dengan pengagungan terhadap ilmu, semakin mengagungkan ilmu, saluha ayyakuna mahallan lahu, maka hati tersebut pantas untuk menjadi tempat bagi ilmu itu sendiri. Wa biqadri nuqsani haibatil ilmi fil qalb yanqusu hadzul 'abdi minhu, dan sesuai dengan semakin berkurang pengagungan seseorang terhadap ilmu, maka akan semakin berkurang juga ilmu yang bermanfaat yang ada pada orang tersebut. Hatta yakuna minal qulubi qalbun laisa fihi syai'un minal ilmi, sehingga di sana ada hati-hati manusia yang tidak ada di dalamnya sedikit pun ilmu. Kenapa demikian? Karena pengagungan dia terhadap ilmu di dalam hatinya itu kosong, nol besar. Karena tidak ada pengagungan, maka tidak ada sama sekali ilmu di dalam hati. Ini bisa kita rasakan pada diri kita sendiri, dan kita bisa melihat orang yang ada di sekitar kita. Semakin dia mengagungkan ilmu, maka ilmu semakin betah untuk tinggal di dalam hatinya. Tapi semakin berkurang pengagungan dia terhadap ilmu, maka akan semakin berkurang juga ilmu yang ada pada dirinya. Faman 'azzamal ilma lahat anwaruhu alaih wa wafadat rusulu fununihi ilaihi, maka barang siapa yang mengagungkan ilmu yang bermanfaat, maka akan muncul cahaya-cahaya ilmu tersebut pada dirinya. Barang siapa yang mengagungkan ilmu, maka akan muncul cahaya-cahaya ilmu pada diri orang tersebut. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalannya. Dan kemudian akan berdatanganlah cabang-cabang dari ilmu tersebut kepadanya. Kapan datang kepadanya? Ketika dia mengagungkan ilmu tersebut di dalam hatinya. Maka akan dengan senang hati cabang-cabang dari ilmu itu mendatangi orang tersebut. Bukan hanya pokok-pokok dari ilmu, tapi juga cabang-cabangnya akan mendatangi orang tersebut. Karena dia mengagungkan ilmu. Walam yakun lihimmatihi ghayatun illa talaqih, wala li nafsihi ladzatun illa al-fikru fihi. Kalau orang sudah mengagungkan ilmu, maka tidak ada keinginan yang puncak bagi dirinya kecuali ingin mendapatkan ilmu tersebut. Keinginan dia yang paling besar adalah mendapatkan ilmu tersebut, sebagaimana para ulama mereka mendapatkan ilmu tersebut. Dan tidak ada di dalam dirinya kelezatan kecuali ketika dia memikirkan ilmu tersebut. Kelezatan dia bukan pada tontonan, bukan apa yang dia dengar, tapi kelezatan dia adalah ketika dia memikirkan ilmu tersebut. Dia merasakan kenikmatan tersebut tidak dirasakan oleh orang lain.
Wa ka'anna Aba Muhammad ad-Darimiyya al-Hafidhah rahimahullah lamaha hadzal ma'na fa khatama kitab al-ilmi min sunanihi al-musammati bil musnadil mujami' bi babin fi i'dhamil ilm. Sepertinya kata Syekh Abu Muhammad ad-Darimi al-Hafidh, beliau mengisyaratkan pada makna ini, yaitu makna bahwasanya orang yang mengagungkan ilmu maka dia akan mendapatkan ilmu. Kalau dia tidak mengagungkan ilmu maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Di dalam kitab beliau Al-Musnad atau dikenal dengan Sunan Ad-Darimi, maka beliau menutup kitabnya dengan sebuah bab yang isinya adalah tentang pengagungan ilmu. Dan ini beliau taruh di akhir. Sepertinya beliau ingin menunjukkan bahwasanya tidak mungkin mendapatkan ilmu kecuali orang yang mengagungkan ilmu. Kemudian beliau mengatakan wa a'wanu syai'in 'ala al-wusuli ila i'dhamil ilmi wa ijlalihi ma'rifatu ma'aqidi ta'zimihi. Dan perkara yang paling membantu kita setelah kita mengetahui bahwasanya ternyata rumus untuk mendapatkan ilmu kita harus punya pengagungan terhadap ilmu tadi. Itu sudah menjadi rumus. Kalau kita punya pengagungan, kita akan mendapatkan ilmu. Kalau kita tidak mengagungkan ilmu, maka jangan berharap kita bisa mendapatkan ilmu tersebut. Nah, kata Syekh, untuk mendapatkan di dalam hati kita pengagungan yang besar terhadap ilmu, maka hal yang sangat membantu supaya kita sampai kepada sikap mengagungkan terhadap ilmu ini adalah kita harus ma'rifatu ma'aqidi ta'zimi. Kita harus mengenal simpul-simpul dari pengagungan terhadap ilmu. Karena dari mengenal itulah baru kita bisa mengamalkan. Kalau kita tidak mengenal, bagaimana kita bisa mengamalkan? Apa yang dimaksud dengan simpul tadi? Wahiyal usulul jami'ah al-muhaqqiqatu li'azamatil ilmi fil qalb. Yang dimaksud dengan simpul tadi itu adalah pokok-pokok yang menyeluruh, prinsip-prinsip dasar yang menyeluruh yang akan mewujudkan pengagungan terhadap ilmu di dalam hati kita. Ya, Syekh ingin menyebutkan untuk kita supaya kita tahu, kemudian kita bisa mengamalkan dan kita bisa mewujudkan pengagungan terhadap ilmu tersebut di dalam diri kita. Faman akhadha biha kana mu'azziman lil ilmi mujillan lahu. Maka barang siapa yang mengambil simpul-simpul pengagungan terhadap ilmu tadi, dia ambil, dia pahami dan dia praktekkan, maka dia adalah orang yang mengagungkan ilmu. Wa man dhayya'aha fali nafsihi adha'. Tapi barang siapa yang menyia-nyiakan simpul-simpul tadi, mungkin dia belajar, tapi dia tidak mengamalkan simpul-simpul tadi. Dia dengarkan dan dia tinggalkan. Berarti dia telah menyia-nyiakan simpul-simpul tadi. Dia tidak mengamalkan, dia tidak mempraktekkan dalam kehidupan dia sehari-hari atau dalam kehidupan dia dalam menuntut ilmu. Maka orang tersebut fali nafsihi adha', pada hakikatnya dia telah menyia-nyiakan dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena ketika dia menyia-nyiakan simpul-simpul tadi, akhirnya dia tidak mengagungkan ilmu. Kalau dia tidak mengagungkan ilmu, maka akhirnya dia tidak mendapatkan ilmu. Dan orang yang tidak mendapatkan ilmu, dia telah menyia-nyiakan dirinya sendiri. Meridhai dirinya dalam keadaan bodoh. Ridha kalau dirinya dalam keadaan tidak tahu tentang agama Allah, maka dia telah menyia-nyiakan dirinya sendiri. Karena rata-rata musibah itu sebabnya adalah karena kebodohan. Sebaliknya, dengan ilmu seseorang berarti dia dikehendaki kebaikan oleh Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah SWT akan menjadikan dia paham tentang agamanya. Kalau kita membiarkan diri kita dalam keadaan bodoh, berarti kita telah menyia-nyiakan diri kita sendiri. Kenapa kita dalam keadaan bodoh? Karena kita tidak mau mengagungkan ilmu, sehingga ilmu pun tidak mau betah di dalam diri kita. Kita pun dalam keadaan bodoh. Makanya kita belajar, mempelajari simpul-simpul pengagungan terhadap ilmu supaya kita mendapatkan ilmu. Wali hawahu ata', dan dia telah mengikuti hawa nafsunya. Simpul-simpul yang akan beliau sebutkan itu kebanyakan atau semuanya bertentangan dengan hawa nafsu. Jadi kalau kita menyanyikan simpul-simpul tadi, berarti kita sebenarnya mengikuti hawa nafsu kita. Karena apa yang beliau sebutkan berupa prinsip dan juga simpul dalam mengagungkan ilmu itu rata-rata bertentangan dengan hawa nafsu. Fala yalumanna in fatara anhu illa nafsah. Maka janganlah dia mencela kalau sampai dia terputus dari ilmu kecuali dirinya. Kalau terjadi musibah atau dia tidak mendapatkan ilmu karena dia tidak mengikuti simpul-simpul tadi, tidak mempraktekkan simpul-simpul tadi, seandainya dia suatu saat putus dari ilmu dan tidak istiqamah di atas ilmu,
maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Nasihat sudah datang dari para ulama yang mereka sudah mendahului kita dalam sampainya mereka kepada ilmu. Kemudian beliau mendatangkan permisalan yadaka aukata wa fuka nafakha. Dua tanganmu itulah yang mengikat dan mulutmu yang meniup. Ini adalah sebuah permisalan ketika ada seseorang yang dia ingin menyeberang sungai, kemudian dia ingin menggunakan kirbah, ya, sebuah tempat yang digunakan untuk menaruh air. Zaman dulu terbuat dari kulit, yang dihilangkan isinya, yaitu dihilangkan airnya, kemudian ditiup dan diikat sehingga isinya adalah udara, berfungsi seperti ban kalau di zaman kita. Ditiup kemudian diikat dengan tangannya, kemudian dia pun menyeberangi sungai tersebut. Tapi dia mengikatnya tidak benar, mengikatnya tidak sungguh-sungguh. Akhirnya apa? Ketika dia menyeberang, dia pun terseret, tidak bisa mengambil faedah dari kirbah tadi. Kemudian dikatakan yadaka aukata wa fuka nafakha. Kedua tanganmu yang mengikat dan mulutmu sendiri yang meniup. Bukan tanganku yang mengikat dan bukan mulutku yang meniup, tapi antum sendiri yang melakukan. Sehingga ini adalah permisalan bagi orang yang dia terkena bencana, terkena musibah karena perbuatan dia sendiri. Wa man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilm. Dan barang siapa yang tidak menghormati ilmu, tidak memuliakan ilmu, maka ilmu pun tidak akan memuliakan dia. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal. Kalau kita menganggungkan ilmu, maka Allah SWT akan mengangkat derajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Karena mereka menganggungkan ilmu sehingga Allah pun mengangkat derajat mereka. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini, yaitu dengan Al-Qur'an, beberapa kaum dan merendahkan kaum yang lain. Sehingga kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu agama yang kita mengetahui tentang keutamaannya, dimudahkan oleh Allah SWT masuk ke dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu agama yang di situ kita termasuk orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah SWT, maka kita harus menempuh dan mempraktekkan prinsip-prinsip yang merupakan bentuk pengagungan kita terhadap ilmu agama ini. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.